Amin. Bilang kalau menjawab Omri, Ofir, Ada Bu. Patrick, Ada Bu. Rizka, Rakes, Radi, Raffi, Raifan, Renal, Revando, Ripka, Richard, Roland, Rona, Ruben, Sherly, Stanis, Vincent, Felicia, Vincentius, Wanda, Widi, Yakomina, Yohanes, Liliana. Semua hadir? Hadir. Oke, tepuk pagi untuk kakak. Pagi, siang. Diulang pagi, siang. Pagi, siang. Malam. Kamu ulang ya. Pagi, malam. Oke. Kamu akan menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Oke, sama-sama dengan tenang dan semangat. Lihat diri ke depan kalau ada yang tahu ya, ada sakit. Dulu bapak. Bendera benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkannya kau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Mengamati video kemudian mendengarkan penjelasan dari ibu, anak-anak akan tahu bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Selain itu, kita akan ada dalam kegiatan menganalisis dan menyalurkan energi listrik. Kemudian ibu akan menampilkan video, kemudian anak-anak memperhatikan bagaimana energi listrik didistribusikan ke rumah-rumah, termasuk sekolah dan juga kita punya rumah-rumah di rumah. Sampai pada kegiatan terakhir, kita semua anak-anak akan masuk dalam kegiatan pengerjaan LTPD, diskusi kelompok, kemudian membuat skema peta tentang bagaimana menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik. Dari semua ini, di pelajaran, anak-anak akan tahu cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, kemudian bagaimana cara menghemat, dan juga dalam bahasa Indonesia kita akan tahu bagaimana teks eksplanasi, menyajikan informasi dalam teks eksplanasi pada pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Oke, semangat. Semangat? Semangat. Oke. Bapak. Dapat lihat semua di slide? Dapat. Oke, di posisi begini. Siapa di sini yang punya HP? Tadi ibu tanya ada yang punya HP? Iya. Kalau sini HP sonde di cas, apa yang terjadi? Mati. Kalau begitu, kita punya HP itu butuh apa? Energi listrik. Energi listrik. Coba bayangkan kalau dulu itu energi listrik tidak ada. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat slide seperti ini, ibu tidak bisa pakai laptop atau di barang-barang elektronik yang lain yang akan gunakan. Jadi kita tidak bisa pakai. Tapi karena energi listrik, makanya semua hal bisa dengan mudah dilakukan. Itu akibat dari pengaruh globalisasi. Ibu minta satu anak, Ruben, baca di slide. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Oke,
Jadi globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar pada kemajuan termasuk energi listrik. Nah, sumber utama dari energi listrik adalah pembangkit listrik. Atau yang potong singkat kalau sekarang di Indonesia paling besar itu namanya pembangkit listrik tenaga air. Ini bagaimana cara menghasilkannya? Mari kita amati video ini. Mau senang menonton video? Senang. Pasti senang. Mana kerja PLT atau pembangkit listrik tenaga air? Halo, siapa yang pernah membuat bujet ini? Bujet yang terletak di Jawa Barat. Perhatikan tadi slide. Tahukah kamu pemanfaatan waduk? Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Telah kita ketahui bersama bahwa waduk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan ini kita sebut dengan PLT atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air bergelombang akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Setelah generator aktif, generator akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Nah, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan penduduk untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya lampu, elektrisiti, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, arus air ini merupakan salah satu energi alternatif pengganti Air merupakan salah satu energi atau bahan bakar minyak. Selain lebih murah, arus air ini juga sangat ramah
listrik oleh apa? Generator. Semoga bermanfaat ya. Oke. Iya, tadi Bang sudah menyaksikan video tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Kemudian aliran air tadi dialirkan melalui pipa-pipa yang khusus untuk menggerakkan turbin. Ini contoh salah satu waduk yang dipakai untuk pembangkit tenaga Air. pembangkit listrik tenaga air. Ini contoh salah satu waduk cukup besar. Kemudian kalau tadi tentang bagaimana cara menghasilkan itu energi listrik, sekarang kita akan tahu bagaimana cara menyalurkan. Sebelum kita menyalurkan, ini gambar secara jelas tentang bagaimana cara menghasilkan. Tadi yang Ibu jelaskan dalam video, perhatikan di sini air dari aliran air yang deras dari atas, kemudian datang dan menggerakkan turbin. Gerakan turbin ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator di sini. Tadi kan ini air tadi mengubah ini turbin menjadi energi gerak. Turbin bergerak. Kemudian dia berubah jadi energi listrik oleh generator. Lalu disalurkan ini. Aliran air atau sungai, coba Ibu minta saja yang baca. Coba, Rena baca suara keras. Aliran air sungai Ya, ini salah satu juga contoh yang teman. Panas bumi, air angin tadi, Limbah sisa tanaman, limbah sisa tanaman, dan kotoran kotoran sapi atau kotoran ternak. Selain sapi ada kambing juga. Nah, bagaimana? Nah, sudah paham cara kerja PLTA? Sudah tahu arus listrik yang tadi, arus air dari sini ini menggerakkan turbin. Turbin masuk gerakan turbin ini berubah jadi energi listrik oleh apa? Generator. Semoga bermanfaat. Ada kalau kurang jelas di slide, ada juga Ibu ada tadi masukkan gambar di bahan ajar ya. Coba Willy baca suara keras. Gerakan genser air pada turbin menggerak dinamo generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin yang tetap sesuai dengan kecepatan aliran air. Semakin aliran air, maka turbin berputar semakin cepat sehingga energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Iya, gerakan kincir air pada turbin tadi semakin besar dia punya gerakan, maka listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Turbin yang bergerak semakin besar dia punya gerakan, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Makanya biasanya PLTA ini dia memanfaatkan aliran sungai atau aliran air atau terjun waduk yang besar. Yang ketiga, terjadi perubahan energi gerak yang tadi Ibu jelaskan. Gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui transmisi listrik. Sambil perhatikan di slide yang berikut. Ini model contoh, perhatikan gambar jelas dari belakang. Ya, ini model pembangkit listrik mikrohidro. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik mikrohidro secara mandiri. Jadi karena ini sumber airnya kecil, kemudian alat dan bahan untuk pembangkitnya juga sederhana, sehingga ini pembangkit listrik mikrohidro ini hanya digunakan untuk ruang lingkup yang kecil atau unit perumahan-perumahan kecil, tidak dalam lingkup yang besar sama seperti kalau satu provinsi, tidak. Tapi misalkan satu daerah saja, satu dusun atau satu desa, baru bisa menggunakan pembangkit listrik mikrohidro. Karena pembangkit dan alatnya juga sederhana. Kemudian ini bagaimana proses menyalurkan, bagaimana listrik tadi dari pembangkit di air di sungai, aliran air tadi dari pembangkit dari sumbernya bisa sampai di rumah-rumah, sampai di kita punya rumah semua. Yang pertama itu energi listrik
yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Tadi di sini. Ini yang pertama. Dia ada di pembangkit sini, kemudian dia siap untuk disalurkan ke rumah-rumah. Setelah dia energi listrik tadi sudah ada, dihasilkan tadi oleh aliran air, turbin dan generator. Dia siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar. Disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Ingat ini ya. Jadi tidak begitu saja dari pembangkit langsung ke rumah, tapi lewat proses transmisi. Ini mikrohidro tadi, salah satu contoh mikrohidro di tempat yang kecil dengan alat yang dijerami. Ini tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana listrik bisa sampai di rumah, di kantor, di pabrik. Kabel-kabel besar. Yang terpasang di menara saluran udara tegangan tinggi atau sudet. Masuk kembali ke transformator penurun tegangan. Yang terakhir, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh perkantoran dan rumah. Kalau biasa lihat di dalam jalan, lihat yang begini, ya, ini kabel-kabel listrik penyalur energi listrik. Oke, iya. Ini video bagaimana energi listrik dapat disalurkan sampai ke sekolah, ke rumah-rumah, ke kantor atau ke pabrik. Karena kebutuhan listrik yang besar, termasuk masyarakat penggunaan listrik sangat besar, maka perlu adanya penghematan. Mari kita saksikan video berikut tentang mengapa kita harus menghemat listrik. Kenapa listrik harus dihemat? Kenapa sebagai pengguna listrik, kita sebagai pengguna listrik ini harus menghemat listrik? Dan bagaimana caranya untuk menghemat? Iya, kalau kau terlalu boros listrik, maka tagihan listrik akan naik. Maka penting sekali sebagai konsumen atau pengguna listrik kita harus menghemat. Iya, menghemat listrik sama dengan menghemat uang. Sekaligus memperpanjang umur elektronik, barang-barang elektronik yang ada di rumah. Iya, salah satu cara menghemat listrik dengan cara mematikan listrik atau mematikan lampu di dalam ruangan yang tidak terpakai. Setelah selesai belajar misalkan, kembali ke ruang ini depan atau berkumpul di ruang keluarga, harus matikan kamar belajar, lampu di kamar belajar. Itu salah satu cara menghemat listrik. Hal lain misalkan selesai mandi juga harus matikan keran air. Ya. Kemudian ya, ini salah satu contohnya, mematikan kipas angin atau pendingin ruang ketika udara sedang sejuk. Jangan cabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Di sini ada yang suka cas HP toh, kemudian kasih tinggal itu cas HP
terpasang berlama-lama di situ. Itu sama juga untuk memboros listrik. Cabut kontak kalau tidak digunakan. Dalam ruangan kalau tidak pakai kipas angin, cabut. Matikan kontak lampu dan lain sebagainya. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Dari malam tidur sampai pagi itu cas di laptop dan cas HP tercolok terus di situ. Itu sama dengan untuk memboros. Kemudian mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Pakai daya yang lampunya lebih kecil. Terus mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Misalkan kalau ada dalam ruangan yang siang matahari cahaya cukup seperti ini, kita tidak perlu menyalakan lampu. Ada di rumah siang-siang nyala lampu? Ada? Ruben? Lampu di siang hari. Iya, itu cara-cara bagaimana kita sebagai konsumen dan pengguna listrik harus menghemat. Perhatikan teks ini ada dalam buku dan bahan ajar yang dibagikan, ada dalam buku siswa dan bahan ajar yang anak-anak pegang. Tentang teks bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Semua sudah dapat lihat teksnya? Oke. Mari kita menjawab pertanyaan ini sama-sama. Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ada yang mau jawab? Bagaimana listrik dapat sampai ke rumah penduduk sesuai penjelasan tadi atau ini teks yang anak-anak baca? Oke, Buya silakan. Disalurkan melalui kabel-kabel besar yang diangkat yang melalui kabel besar yang diangkat ke ruang perkantoran. Iya, tepuk pagi untuk Buya. Pagi. Ya, ada lagi selain Buya? Disalurkan melalui Angkat tangan Icat. Oke, apa Icat? disalurkan melalui transmisi Iya, disalurkan melalui transmisi listrik. Selain ini tepuk Icat. Selain Icat ada lagi? Bagaimana cara listrik dapat dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah penduduk atau kita punya rumah? Ada lagi yang menjawab selain Icat? Ada yang pernah dijawab? Tadi ada banyak toh? Icat dengan Uya baru seberdua. Ada yang lagi yang menjawab? Oke. Cherry, apa Cherry? Sebelahnya Cherry ini, bantu Cherry. Kuat, suara keras. Energi listrik? Icat. diterima oleh gedung perkantoran yang penduduk. Iya, setelah energi listrik tadi masuk ke transformator penurun tegangan, kemudian disalurkan ke perkantoran dan rumah penduduk. Setelah dia punya tegangan listrik tadi yang besar diturunkan. Itu yang terakhir ya. Iya. Yang tadi anak-anak baca itu adalah teks eksplanasi. Teks yang mampu menjelaskan. Yang tadi anak-anak baca itu adalah teks eksplanasi, teks yang berisi penjelasan. Jadi di dalamnya ada penjelasan terkait satu hal atau satu peristiwa. Tadi yang kita baca itu teks eksplanasi tentang bagaimana cara menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik. Nah, ada cara-cara atau beberapa langkah untuk kamu bisa menuliskan atau mencatat informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama apa, Epin? Coba lihat di slide. Epin baca yang pertama apa? Membaca teks dengan seksama. Iya, harus membaca teks dengan seksama. Jangan baca setengah-setengah, baca baru setengah, baca cepat-cepat. Tidak perhatikan baik-baik setiap kata, setiap kalimat, tapi baca dengan seksama. Secara keseluruhan. Yang kedua apa, Angel? Iya, setelah membaca, kita harus menemukan di depok. Kira-kira dari setiap paragraf di depoknya apa? Apa yang menjadi gagasan pokok? Apa yang menjadi inti dari paragraf pertama misalkan? Inti paragraf kedua apa? Temukan itu. Dalam kalimat
utama. Ini kita sudah belajar di menemukan ide pokok pada materi sebelumnya, toh? Jadi ini gampang saja. Yang ketiga, Ofir. Tandai kata kunci atau kata yang sering muncul. Iya, jika menemukan kata kunci atau kata yang sering muncul, potong tandai. Boleh garis, pakai ballpoint atau pensil, tandai. Kata yang sering muncul itu disebut kata kunci. Yang terakhir apa? Iya. Langkah terakhir. Betul. Kita bisa menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks, kita jawab atau kita buat pertanyaan sendiri. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan anak-anak dalam 6 kelompok. Satu kelompoknya akan jumlah 5 orang, sedangkan yang lain akan berjumlah 4 orang. Jadi ibu sebut nama, langsung bentuk kelompok 4 orang satu kelompok. Yang pertama Mila, Ofir, Rona dengan Rafi satu kelompok, langsung balik kursinya. Kemudian kelompok kedua ada Uya, ini Inkar, Adi dan Rizka. Langsung bentuk kelompok. Kelompok berikut ada Angel, Wanda, Evan dan Rakes. Kelompok yang keempat ada Evan, ada ini Polina, Putra dan Male. Balik langsung. Oke. Kemudian kelompok yang ini berikut ada Renal, Benang Sajan, Vino dan Ruben. Langsung balik kursinya. Kelompok berikut di belakang 5 orang. Ada Evin, Cherry, ini Richard, Willy dengan Windy tambah apa 5. Oke, silakan. Sudah? Setiap kelompok akan mendiskusikan lempar kerja yang ibu akan bagikan. Di sini ada di buku tangan, satu kelompok dapat, satu jepitan. Sudah semua? Kelompok ini sepertinya harus tidak supaya jangan sesat di sini. Tidak ke sana, Sa. Oke, semua sudah dapat. Oke, semua sudah dapat. Perhatikan LKPD masing-masing ibu jelaskan cara kerjanya. Jadi di LKPD pertama, tadi seperti yang tadi kita sudah coba di slide tadi membaca teks eksplanasi. Kemudian menuliskan melengkapi gambar yang ada dalam teks sesuai dengan urutan gambar yang benar. Mengerti untuk LKPD yang pertama, itu dikerjakan secara kelompok. Yang kedua masuk di LKPD berikut yaitu IPA. Anak-anak akan jangan lupa isi identitas kelompok. Ada petunjuk pengerjaan juga di sini. Anak-anak akan membuat peta atau skema penyaluran energi listrik di buku gambar A3. Itu akan bagian kertasnya. Diberi warna semenarik mungkin, dikasih gambar, dikasih garis yang baik, yang rapi dan bisa. Ini membuat peta dan skema. Hasil ketiga adalah anak-anak menggambar poster. Nah, kertas yang ini perhatikan di sini, Petri. Kertas yang ini satu lembar tadi berukuran A4 yang ibu bagikan. Ini fungsinya untuk menggambar poster. Contoh posternya seperti tadi pada tayangan tuh, atau dalam bahan ajar yang ibu bagikan itu sudah menuliskan posternya. Ini di sini. Ini silakan yang tidak ini yang selesai bisa langsung menggambar.
Jadi ini perempuan misalkan tulis duluan ini berdasarkan ini tadi gambar tuh ini kan pembangkitnya apa yang terjadi di pembangkit kemudian datang di sini apa ini jelaskan proses yang terjadi itu kemudian dia sedangkan gambar mulai gambar tuh peta penyaluran dan distribusi listrik ini peta penyaluran distribusi listrik sudah sama kemana mengambil seperti contoh ini nih. Boleh gambar seperti ini atau jangan terlalu mulu-mulu ini bikin saya pakai garis boleh garis gambar kotak besar sama kayak ini nih ini boleh bikin kabel bikin tiang sampai kamar singkat sah tapi kurang besar seperti gambar 3 warna dengan bagus ya yang ini jangan dulu dikerjakan itu duluan bisa
Oke anak-anak, semua sudah selesai? Sekarang tiba saatnya kita masuk dalam presentasi. Setiap kelompok Ibu akan beri kesempatan kepada semua kelompok pilih untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mulai dari kelompok 1. mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Iya, maju ke depan. Kelompok yang lain memperhatikan dan akan menanggapi. Oke, silakan Wanda. Semua memperhatikan hasil presentasi dari kelompok 5. Silakan bisa sedikit. Wanda silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada Rena, silakan. Membangkit listrik sabit, membangkit listrik periode berubah energi merah, energi listrik. Buat sedikit Renal. Kemudian energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke transformator dengan tegangan melalui saluran tegangan. Terus? Sutet listrik dialirkan ke dalam saluran tegangan distribusi. Kemudian galus distribusi berdiri atas yang tiang yang diberikan listrik lalu energi listrik akan diberikan Renal kasih ini apa sedikit? Saudara lupa. melalui transformator Yang lain. tegangan dan listrik yang dibutuhkan sesuai kebutuhan adalah Iya, itu etapa yang pertama. Eksplorasi melengkapi teks eksplorasi pada gambar. Oke, itu akan kesempatan pertama. Oh, saya semua kita kasih tanggapan. Silakan yang berikut. Tenang. Buat sedikit. Kita penelusuran dan distribusi listrik. Pertama, tenaga listrik, tenaga air atau PLTA disalurkan melalui saluran gas tegangan tinggi atau sutet disalurkan lagi ke transformator untuk menaik atau menurunkan tegangan. Disalurkan lagi ke pengembang yang membutuhkan energi listrik yang besar. Kembali disalurkan lagi kepada transformator untuk menurunkan tegangan. Terus? Disalurkan lagi ke rumah dan kantor. Iya. Berikut. Ayo, Balik ke sini. Iya. ayo. Mematikan lampu dan peralatan listrik. Sampai kelompok 5. Ada kelompok yang ingin memberi tanggapan dari kelompok 5. Kelompok 1, silakan. Ayo bilang. Balik. Dengarkan tanggapan supaya ada perbaikan. Terima kasih. Kesempatan yang sudah diberikan. Menurut kelompok kami, Kelompok kami dan hasil kerja mereka, semuanya sudah bagus. namun tidak ada kok yang terjadi apa? Sudah? Oke, terima kasih. Silakan dulu. Belum kelompok yang lain di presentasi belum dulu. Suruh jelas. Jadi ini tanggapan dari teman-teman sudah baik. Hanya menurut ibu masih ada yang kurang, yaitu gambar poster harus tahu diwarnai lebih terang lagi dan menarik supaya semua orang bisa melihat. Bisa? Oke, tepuk salut untuk kelompok 5. Tepuk salut begini. Tepuk salut. Salut. Oke, silakan dulu. Berikut kelompok 1, silakan.
memperlihatkan hasil gambar tegal. Silakan. Buat Rona. Transformator penaik tegangan dan akan disalurkan ke transmisi dan dari transmisi akan disalurkan lagi ke transformator penurun tegangan dan akan disalurkan lagi ke Distribusikan ke dan dari distribusi akan disalurkan ke komponen. iya, ke konsumen. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, kita terakhir. Kuat, Raffi. Suara keras. Ayo mematikan lampu di siang hari. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Demikian. Demikian dan terima kasih. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kesempatan diberikan kepada kelompok yang ingin menanggapi, angkat tangan yang ingin menanggapi. Silakan bebas bicara, jadi siapa saja boleh menanggapi, kelompok mana saja boleh menanggapi yang sebenarnya kelompok 1. Ruben, silakan kelompok 5. Terima kasih. Menurut kelompok kami, langkahnya sudah bagus, tapi kurang literasi lagi. Itu bagian yang mana pekerjaannya? Yang dari ini, matikan lampu. Oke, poster. Hasil menggambar poster dari kelompok berapa? Kelompok 1 yang digambar oleh Raffi. Kata Ruben harus lebih terang lagi dan ukurannya harus diperbesar. Mengerti? Bisa nanti diperbaiki? Oke, tepuk salut untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Berikut kelompok 6. Epi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Keras suara. Putra bisa dulu, Putra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Udi. Persilahkan. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar terpasang di menara. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ya. Willy. Pembangkit induk transmisi disalurkan ke distribusi Iya. Berikut. Balik ke sini. Oke. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikut kita memberikan tanggapan. Kelompok yang ingin memberi tanggapan silakan angkat tangan. Iya, kelompok Angel silakan kelompok 3.
Oke, Evan, silakan. Oh, semua sudah bagus, Evan. Oke, kelompok lain yang ingin memberi tanggapan ada? Oke, silakan ya. Adakah yang kurang dari hasil presentasi mereka, Kak ya? Oke, tepuk salut untuk kelompok 6. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Berikut kelompok 4. Kita kelompok 2 ada. Buat sedikit. Oke. Buat ini Valen. Terima kasih untuk kesempatan memberikan kelompok kami akan kasih Ya. efek sebagai isi setelah rilis tidak sekretari Valen lebih baik. Buat sedikit Evan. Suara dalam. Oke, silakan. Balik ke sini sebelum update ya. Oke. Berikut poster. Iya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4. Adakah kelompok yang ingin menanggapi? Angkat tangan. Silakan kelompok. Terima kasih atas waktu ini. Jadi di bawah. Nah, kelompok kami mereka Hasil kerja mereka. hasil kerja mereka ini kurang poster, Oke, kurang di poster. Posternya mengapa? kurang terang. Kalau petanya bagaimana? Kecil. Iya, ukurannya masih sangat kecil. Nah, sudah? Saja ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan? Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Berikut kelompok 2. Suara keras. Cepat, cepat. Yang lain perhatikan. Ini Incer perhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan presentasikan pekerjaan kami. Buat sedikit Friska. Ya, berikut angkat tinggi ya. Silakan ya. Nasi itu ya. Ya. Kuat. Dari pembangkit listrik akan disalurkan ke dalam pintu dan belajar pintu akan ditransmisi dan akan disalurkan kembali ke dalam pintu Turun tegang. lalu disalurkan ke distribusi dan akan disalurkan kembali ke gardu distribusi. Kemudian Akan disalurkan kepada konsumen. ya, yang terakhir disalurkan kepada konsumen. Silakan.
Ya, demikian. Ya, itu tadi hasil kerja melengkapi gambar, teks eksplanasi, membuat peta dan juga membuat poster. Silakan, itu punya siapa yang membuat poster? Salah satu. Oke, milik Adi. Nanti yang lain melengkapi supaya kumpul satu kali ya. Silakan yang memberi tanggapan. Ada? Kelompok Epen, silakan. Silakan beri Epen. Oh, gitu saja Epen. Iya, terima kasih. Kelompok sudah mendengar tanggapan, ada lain yang ingin memberi tanggapan? Tidak ada? Oke, kita tepuk salut untuk kelompok buat. Tepuk salut. Semua perhatikan di sini, semua Uya duduk, Adi, Ika. Perhatikan di sini. Anak-anak perhatian di sini. Halo? Semua siapa yang ngajarkan soal evaluasi? Soal belajar. Penyaluran listrik dari pembangkit hingga ke konsumen Iya, ingat konsumen melalui saluran udara, melalui transmisi transmisi listrik. Ada lagi selain Uya, Icat? Apa yang Icat dapat dari pembelajaran hari ini? Ya? Bagaimana? Ya? menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik. Bagaimana caranya, Icat? Selain mematikan lampu, apa lagi? Mematikan kipas angin, Mematikan kipas angin, apa lagi? mematikan siaran air, Iya, terus? mematikan televisi secara remote. Iya, setelah menonton matikan televisi. Iya. Yang berikut, Ofir. Apa yang Ofir dapat dari pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi? Iya, tentang menghasilkan listrik. Apanya yang Ofir dapat tentang menghasilkan listrik? Tentang PLTA. Iya, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah yang tadi Uya sudah sampaikan melalui transmisi listrik. Kemudian kita juga belajar tentang teks eksplanasi, teks yang berisi penjelasan. Tadi penjelasannya tentang bagaimana listrik dapat disalurkan dan dapat didistribusi. Semua sekarang